Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan divisi kami, yaitu Bengkel on the Go. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Irmawati dan kedua teman saya Ibna Fauziah Amalia dan Jawar Ahmad. Langsung saja, yang pertama, gambaran ide bisnis. Di dalam gambaran ide bisnis terdapat ringkasan ide bisnis, diagram proses bisnis, analisis ide bisnis yang termasuk analisis SWOT, strategi hasil analisis SWOT. Ringkasan ide bisnis. Sebagai pengendara aktif, saya sering mengalami situasi yang tidak menyenangkan saat kendaraan saya dikerjakan. Pengalaman pribadi ini menginspirasi saya untuk mengembangkan ide bisnis bengkel online yang dapat memberikan solusi praktis dan efisien bagi para pengendara yang menghadapi masalah serupa. Ide bisnis bengkel online saya adalah On The Go Repair, sebuah platform yang menyediakan layanan perbaikan kendaraan secara cepat dan mudah di tempat yang diinginkan oleh pelanggan. Dengan menggunakan teknologi digital, On The Go Repair akan menghubungkan para pengendara yang membutuhkan perbaikan dengan mekanik berpengalaman yang siap memberikan langsung ke lokasi kendaraan yang mengalami masalah. Selanjutnya, model usaha. On The Go Repair adalah sebuah platform bengkel online yang menggunakan model usaha business to business dan business to consumer. Dalam model usaha business to business atau B2B, On The Go Repair menargetkan hubungan bisnis antara bengkel online dengan bisnis lain, seperti bermitra dengan bengkel offline, perusahaan direct, perusahaan pengiriman, dan rekan atau lead. Sementara itu, dalam model B2C atau business to consumer, On The Go Repair menyediakan layanan perbaikan langsung kepada konsumen akhir. Melalui platform online, pengendara dapat memesan perbaikan dengan detail kendaraan dan masalah yang dialami. Sistem mencari mekanik terdekat dengan keahlian yang sesuai, dan pelanggan dapat melacak posisi mekanik dalam waktu nyata. Setelah perbaikan selesai, pelanggan dapat melakukan pembayaran langsung melalui platform dan memberikan ulasan. Selanjutnya, bengkel online. Yang pertama, pengguna mengakses platform bengkel online. Yang kedua, pengguna memilih jenis perbaikan yang dibutuhkan. Yang ketiga, pengguna mengisi detail kendaraan dan masalah yang dialami. Yang keempat, platform mencari mekanik yang tersedia dengan keahlian yang sesuai. Yang kelima, pengguna mendapatkan informasi tentang mekanik yang akan ditugaskan. Yang keenam, pengguna menerima estimasi waktu kedatangan mekanik. Yang ketujuh, mekanik tiba di lokasi yang ditentukan. Yang delapan, mekanik melakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kesembilan, setelah perbaikan selesai, pengguna melakukan pembayaran melalui platform bengkel online. Dan yang terakhir, pengguna memberikan ulasan dan umpan balik tentang pengalaman pemesanan. Dan ini merupakan diagram dari bengkel online On The Go Repair, dimulai dari pengguna mengakses platform bengkel online hingga pengguna memberikan ulasan dan umpan balik atau hingga selesai. Selanjutnya, analisis ide bisnis. Yang pertama, analisis SWOT. Dalam analisis SWOT terdapat strength atau kekuatan. Kemudahan akses. Pelanggan dapat dengan mudah mengakses platform melalui website atau aplikasi seluler, membuat pemesanan dengan cepat dan mendapatkan layanan perbaikan tanpa harus datang ke bengkel fisik. Kedua, efisiensi dan kecepatan. Proses perbaikan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, permintaan tinggi. Dengan adanya permintaan tinggi akan layanan bengkel yang cepat dan dapat diakses secara online, terdapat peluang untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, ekspansi ke daerah baru. Dengan model bisnis online, ada potensi untuk memperluas cakupan bisnis ke daerah yang lebih luas tanpa batasan geografis. Selanjutnya, minus atau kelemahan. Ketergantungan pada layanan eksternal. Bengkel online perlu menjaga kemitraan dengan penyedia layanan direct dan bengkel fisik untuk memberikan solusi yang lebih lengkap kepada pelanggan. Yang kedua, kurangnya kontrol atas kualitas pelayanan eksternal.
Bengkel online tidak memiliki kontrol penuh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak eksternal seperti mekanik atau penyedia layanan direct. Selanjutnya, threats atau ancaman. Persaingan yang ketat. Industri bengkel memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik secara online maupun offline. Yang kedua, kepercayaan dan kredibilitas. Membangun kepercayaan dan kredibilitas menjadi kunci. Pelanggan memiliki keraguan dalam memberikan kendaraan mereka kepada bengkel online yang belum terkenal atau tidak memiliki ulasan yang baik. Selanjutnya, strategi hasil analisis SWOT. Yang pertama, strategi meningkatkan kekuatan. Meningkatkan visibilitas online. Penting untuk meningkatkan visibilitas bisnis Anda dengan mempromosikan platform bengkel online melalui pemasaran digital. Gunakan strategi SEO. Yang kedua, menyediakan pelayanan yang responsif. Dalam bengkel online, kita akan memiliki tim yang siap respon permintaan pelanggan dengan cepat, menjawab pertanyaan mereka, dan menjadwalkan perbaikan sesuai dengan preferensi mereka. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi yang efektif. Pastikan para pelanggan dapat dengan mudah menghubungi kami melalui platform, baik melalui pesan dalam aplikasi atau melalui saluran komunikasi lainnya. Yang kedua, strategi menutupi kelemahan. Yang pertama, membangun jaringan kerjasama yang kuat. Bengkel online dapat menjalin kerjasama yang erat dengan penyedia layanan direct dan bengkel bising terpercaya. Yang kedua, mengkomunikasikan batasan layanan dengan jelas. Penting bagi bengkel online untuk mengkomunikasikan batasan layanan yang dimiliki secara jelas kepada pelanggan. Hal ini dilakukan melalui website, aplikasi, atau saluran komunikasi lain. Dengan menyampaikan informasi yang transparan, pelanggan dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang jenis layanan yang dapat mereka harapkan. Yang ketiga, strategi menangkap peluang. Inovasi teknologi. Menggunakan teknologi pemantauan kendaraan atau sistem manajemen pelanggan yang terintegrasi dapat membantu dalam memahami kebutuhan pelanggan, memberikan rekomendasi perawatan yang tepat waktu, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang kedua, kolaborasi dengan pihak ketiga. Bekerja sama dengan penyedia suku cadang terpercaya atau platform e-commerce kendaraan dapat membantu dalam memperluas portofolio layanan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang terakhir, strategi menghadapi ancaman. Dalam menghadapi persaingan yang ketat dan membangun kepercayaan pelanggan, bengkel online perlu fokus pada transparansi dan komunikasi yang efektif dengan pelanggan, dengan memberikan informasi yang jelas tentang proses perbaikan dan memiliki layanan pelanggan yang responsif. Yang kedua, jaminan dan garansi atas pekerjaan perbaikan yang dilakukan adalah strategi yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan atau dipresentasikan oleh teman saya, Ibna Fauzia Amalia. Selanjutnya ada BMC atau Business Model Matrix. Yang pertama ada Value Proposition. Pertama, satu kemudahan dalam pemesanan layanan. Mereka dapat mengisi formulir atau menyampaikan permintaan secara online, menjelaskan masalah yang dihadapi oleh kendaraan mereka, memilih waktu yang sesuai untuk mendapatkan layanan. Yang kedua, pilihan yang lebih banyak. Dalam bengkel online, pelanggan memiliki akses ke jaringan mekanik yang lebih luas. Mereka dapat memilih dari berbagai teknisi atau mekanik yang tersedia di platform tersebut. Yang ketiga, layanan yang disesuaikan. Pelanggan dapat memberikan deskripsi rinci tentang masalah yang mereka hadapi dan instruksi khusus yang akan disampaikan kepada teknisi yang menjawab. Yang keempat, ada transparansi harga. Pelanggan dapat melihat perkiraan biaya perbaikan atau perawatan sebelum mereka menyetujui layanan tersebut. Yang kelima, dukungan teknis. Memungkinkan pelanggan untuk berkomunikasi langsung dengan teknisi atau mekanik untuk menjelaskan masalah lebih detail, mendapatkan saran, atau menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Yang keenam, pemantauan dan pelacakan. Pelanggan dapat memantau kemajuan perbaikan atau perawatan kendaraan mereka secara real-time melalui website atau aplikasi.
Ketujuh, kemungkinan layanan darurat. Bengkel online menawarkan layanan darurat 24 jam yang memungkinkan pelanggan mendapatkan bantuan dalam situasi darurat, seperti mogok di jalan atau masalah yang membutuhkan perbaikan segera. Lalu selanjutnya, customer segment. Yang pertama, pemilik kendaraan pribadi. Kelompok ini termasuk individu yang memiliki kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor. Yang kedua, perusahaan rental mobil. Mereka membutuhkan layanan perbaikan dan perawatan rutin untuk menjaga kondisi kendaraan mereka agar tetap dalam kondisi baik. Yang ketiga, pelanggan yang sibuk atau tidak mampu mengunjungi bengkel fisik. Mereka mencari kemudahan dengan menggunakan layanan bengkel online yang dapat mengatasi masalah perbaikan kendaraan mereka. Yang keempat, pelanggan dengan keterbatasan mobilitas. Individu dengan keterbatasan mobilitas fisik dapat memperoleh layanan perbaikan kendaraan tanpa harus keluar rumah atau menghadapi kendala fisik. Yang kelima, pelanggan yang mementingkan transparansi dan harga terjangkau. Bengkel online memberikan estimasi biaya yang jelas dan kompetitif agar dapat menarik kelompok pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada channel. Yang pertama, platform online. Membangun dan mengelola platform online seperti website dan aplikasi seluler yang memungkinkan pelanggan mengakses layanan bengkel online. Yang kedua, media sosial. Menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk mempromosikan layanan bengkel online. Yang ketiga, iklan online. Menggunakan iklan online melalui Google Ads, Facebook Ads, atau platform iklan lainnya untuk meningkatkan visibilitas usaha bengkel online dan menarik calon pelanggan. Yang keempat, email marketing. Menggunakan email untuk mengirimkan informasi tentang penawaran khusus, pembaruan layanan, dan konten yang relevan kepada pelanggan yang sudah terdaftar. Yang kelima, layanan pelanggan. Untuk memberikan nilai yang berkelanjutan kepada pelanggan, bengkel online harus menghargai umpan balik pelanggan dan menyediakan layanan pelanggan yang baik. Berkomunikasi secara teratur dengan pelanggan di saluran komunikasi seperti email, telepon, atau obrolan langsung adalah langkah penting dalam membangun hubungan yang kuat. Lalu yang keenam ada SEO atau Search Engine Optimization. Mengoptimalkan website bengkel online agar muncul di peringkat teratas dalam hasil pencarian mesin pencari seperti Google, sehingga meningkatkan visibilitas dan potensi penemuan oleh calon pelanggan. Yang ketujuh, offline marketing. Menggunakan media tradisional seperti brosur, spanduk, atau iklan cetak dalam publikasi lokal untuk mempromosikan layanan bengkel online kepada audiens target. Lalu selanjutnya ada customer relationship. Dengan mempertahankan pelanggan lama dan menambah pelanggan baru, bengkel online berfokus pada beberapa strategi yang telah disebutkan sebelumnya. Pertama, memberikan pelayanan berkualitas tinggi menjadi prioritas utama dengan memberikan solusi perbaikan yang tepat waktu, profesional, dan memuaskan. Bengkel online dapat membangun kepercayaan pelanggan dan menjaga kepuasan mereka. Selanjutnya, implementasi program loyalitas dan reward dapat meningkatkan loyalitas pelanggan lama dan menjadi daya tarik bagi pelanggan baru. Dengan memberikan diskon, hadiah, atau keanggotaan khusus, bengkel online dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan dan memotivasi mereka untuk tetap setia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Jawara Ahmad. Ya, saya akan lanjutkan tentang revenue streamers. Nah, yang pertama yaitu biaya perbaikan. Bengkel online menghasilkan pendapatan dari biaya perbaikan kendaraan yang dilakukan pelanggan membayar untuk jasa perbaikan yang dilakukan pada kendaraan mereka, seperti perawatan rutin, perbaikan mesin, perbaikan bodi, atau penggantian suku jam yang rusak. Yang kedua yaitu
layanan tambahan. Bengkel online juga dapat menawarkan layanan tambahan yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Contohnya adalah layanan derek kendaraan yang rusak atau layanan bahan bakar dalam situasi darurat. Yang ketiga, penjualan suku cadang dan aksesoris. Bengkel online dapat memperoleh pendapatan dari penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan. Mereka suku cadang kepada pelanggan yang membutuhkan. Yang keempat, program loyalitas dan keanggotaan. Dengan menawarkan program keanggotaan berlangganan atau paket layanan khusus, pelanggan dapat membayar biaya langganan bulanan atau tahunan yang memberikan mereka akses ke berbagai manfaat dan diskon khusus tentunya. 5. Iklan dan peminatan. Bengkel online juga dapat menjalani kemitraan dengan perusahaan lain atau mengizinkan iklan di platform mereka, melakukan kerjasama dengan mereka dengan merek kendaraan, perusahaan asuransi atau mitra terkait lain. Bengkel online dapat memperoleh pendapat dari iklan atau presenter dari transaksi yang terjadi melalui kemitraan tersebut. Selanjutnya, key results. Selanjutnya, key results. Ya sudah, oke. Di layarku enggak ya? Oke. Selanjutnya key results. Yaitu yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja yang terpilih dan berkualitas adalah sumber daya yang sangat penting dan menarik yang mekanik yang komponen dan berpengalaman dalam melakukan perbaikan kendaraan menjadi aset berharga dalam memperbaiki kualitas kepada pelanggan. Yang kedua, infrastruktur teknologi dan platform online adalah sumber daya yang sangat penting dalam usaha bengkel online. Dengan infrastruktur teknologi yang handal dan aman, bengkel online dapat menjalankan operasional dengan efisiensi, mulai dari menerima pesanan, melacak status perbaikan, mengolah investasi, hingga berkomunikasi dengan pelanggan. Yang ketiga, suku cadang dan peralatan. Ketersediaan suku cadang, berkualitas, dan peralatan yang diperlukan untuk perbaikan kendaraan adalah sumber daya yang tak terpisahkan dalam bengkel online. Yang keempat, jaringan dan kemitraan. Membangun jaringan dan kemitraan yang baik dengan pemasokan suku cadang, perusahaan asuransi, dan mitra terkait lainnya juga merupakan sumber daya yang berperan vital dalam usaha bengkel online. Berikutnya adalah key achievement. Yang pertama, pemesanan dan penjadwalan. Pelanggan dapat memilih jenis perbaikan yang diperlukan, menentukan waktu yang diinginkan, dan memberikan informasi kendaraan mereka. Yang kedua, layanan derek yang terlatih dan berkualitas perlu dilengkapi dengan peralatan dan kendaraan yang sesuai untuk menangani berbagai kebutuhan derek, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Berikutnya adalah
key partners. Key partners yang pertama, mitra bengkel offline. Bengkel online dapat bekerja sama dengan mitra bengkel offline yang memiliki fasilitas, peralatan suku cadang dan aksesoris, serta mekanik yang berkualitas ketika ada permintaan perbaikan dari pelanggan. Bengkel offline dapat mengarahkan pelanggan ke mitra bengkel offline untuk melaksanakan perbaikan secara langsung. Yang kedua, mitra perusahaan pengiriman. Mitra pengiriman yang handal dan efisiensi dapat membuat bengkel offline dalam mengatur pengiriman yang tepat waktu dan aman. Kolaborasi dengan mitra pengiriman yang memiliki jaringan luas dapat membantu bengkel online menjangkau pelanggan di berbagai lokasi. 3. Perusahaan direct. Bengkel online dapat menjalani kemitraan dengan perusahaan direct independen yang memiliki armada direct dan tenaga kerja yang terlatih. 4. Rekan asuransi atau leasing. Kerjasama yang baik dengan mereka memungkinkan bengkel online untuk mengkolaborasikan pembayaran step time dan kerjasama dalam hal perbaikan kendaraan yang dilindungi asuransi disewa. Selanjutnya ada pros structures. Yang pertama, biaya pengembangan dan peralihan platform online. Biaya ini terkait dengan pengembangan desain dan pemeliharaan platform online bengkel. Ini mencakup biaya pengembangan situs web, aplikasi seluler, dan sistem manajemen bengkel. Yang kedua, biaya pemasaran dan promosi. Ini dapat mencakup biaya iklan online, pemasaran melalui media sosial, kampanye, pemasaran, atau strategi SEO untuk meningkatkan peringkat dan visibilitas online. Yang ketiga, biaya logis dan pengiriman. Jika bengkel online melakukan pengiriman suku cadang atau pembelian kendaraan, biaya logis dan pengiriman perlu diperhitungkan. Ini mencakup biaya pemasaran, pengiriman, asuransi pengiriman, dan manajemen investasi. Yang keempat, biaya operasional. Biaya operasional umum meliputi biaya sewa atau pemeliharaan kantor atau uang kerja, biaya utilitas, biaya gaji karyawan, asuransi bisnis, dan biaya administrasi. 5. Biaya pelatihan dan pengembangan karyawan. Ini melibatkan biaya pelatihan teknisi, peningkatan keterampilan, dan sertifikat untuk mekanik atau teknisi. Yang keenam, biaya keamanan dan privasi. Ini bisa meliputi biaya penggunaan layanan keamanan online, sertifikat keamanan, dan perangkat perlindungan data. Oke, jadi untuk kesimpulan dari bengkel online ini adalah bengkel online seperti on-the-go repair adalah solusi inovasi dalam industri otomotif yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membiarkan layanan perawatan dan perbaikan kendaraan secara online. Jadi mungkin cukup sekian dari video kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan saya mewakili kelompok 2. Saya dan rekan saya izin pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.